Lot diperingatkan, Lot suruh keluar, Lot ikut, istrinya tidak ikut peringatan, tidak ikut prosedur, jadi tiang garam. Tetapi Petrus mengingatkan dalam perjanjian baru, dalam surat 2 Petrus pasal 2 ayat ke-7, bukan karena hanya Lot ikut prosedur, tetapi di atas semuanya itu kalau Lot selamat, ada Tuhan yang menyelamatkan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, karena dengan mensubscribe artinya Anda menjadi pelanggan, sehingga ketika ada video-video terbaru dari saya, saudara bisa lihat dan bisa dipelajari untuk kita sama-sama jadi berkat bagi hormat, kepujian, kebesaran nama Tuhan. Saya rindu media kita raih untuk hormat, kepujian, kebesaran nama Tuhan. Haleluya. Lanjut. Shalom saudara, selamat jumpa lagi dengan saya dari channel Pastor Roland Mokalu. Tentunya saya berharap kepada kita semua untuk tetap ada di rumah kita masing-masing dan menjaga kesehatan serta selalu juga menjaga kebersihan. Tapi di balik semuanya itu kita harus meyakini bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang ajaib dan luar biasa, Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang akan selalu memelihara dan menjaga dan melindungi kita. Puji Tuhan. Nah, saudara yang kekasih dalam kasih Tuhan, hari-hari ini kita sementara ada dalam masa-masa yang sulit. Kita tidak boleh keluar rumah, kita dianjurkan untuk selalu ada di rumah kita saat-saat ini. Nah, sedang kasih dalam kasih Tuhan, di masa-masa yang seperti ini, saya rindu mau berbagi dengan kita semua. Hari-hari ini kita sering mendengar ya polemik antara iman dan ketaatan terhadap pemerintah. Ya, dua hal ini seringkali diadu, dikonfrontir satu dengan yang lain. Tetapi kalau kita pelajari Alkitab, sebenarnya dua hal itu bukanlah sesuatu yang bertentangan satu dengan yang lainnya, tetapi justru saling bersinergi, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Itu sebabnya saya rindu mau berbagi kepada saudara melalui cuplikan khotbah yang pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Sebenarnya tema khotbahnya tentang Mazmur pasal 121, Tuhan penjaga Israel. Cuma ada beberapa poin yang ingin saya tekankan pada kesempatan ini berkaitan dengan ketaatan terhadap pemerintah dan juga iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita simak tayangan berikut ini. Haleluya, puji Tuhan. Kejadian pasal 19, kita baca ayat yang ke-18 saja. Kata Lot kepada mereka, janganlah kiranya demikian Tuanku, sungguhlah hambamu ini telah dikarunia belas kasihan di hadapanmu, dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusun oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkan kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian nyawaku akan terpelihara. Sahut malaikat itu kepadanya, baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik. Baca ayat-ayat sebelumnya. Ini malaikat Tuhan suruh Lot lari ke pegunungan, tapi Lot pilih kota kecil. Akhirnya kalau kita perhatikan, istri Lot tidak dengar-dengaran, akhirnya jadi tiang garam. Saudara, dalam konteks Sodom dan Gomora, ketika Allah memurkai kota Sodom dan Gomora, ada malaikat Tuhan yang mengingatkan Lot dan keluarganya. Malaikat Tuhan ini semacam membuat prosedural penyelamatan, saudara, kepada Lot dan keluarganya. Lari ke pegunungan, dan Lot ikut itu, saudara. Saudara, dalam kehidupan ini, kita harus memahami juga, dalam konteks-konteks kehidupan bersosial, bernegara, kalau ada yang atur, ya, memang kita harus ikut, saudara. Haleluya. Kenapa istri Lot jadi tiang garam? Karena istri Lot tidak dengar-dengaran dengan prosedural yang ada. Ya. Ketika istri Lot itu menengok ke belakang, jadilah dia tiang garam. Nah, saudara kekasih dalam kasih Tuhan, tetapi ada satu yang harus saya ingatkan.
2 Petrus pasal yang kedua ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Coba langsung buka di LCD. 2 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Ini yang mau ingin saya tekankan, saudara. Baca. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkan dan menjadikan suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Ayat yang ke-7. Tetapi Ia, garis bawahi kata Ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, dan seterusnya. Tetapi Lot diperingatkan, Lot suruh keluar, Lot ikut, istrinya tidak ikut peringatan, tidak ikut prosedur, jadi tiang garam. Tetapi Petrus mengingatkan dalam perjanjian baru, dalam surat 2 Petrus pasal 2 ayat ke-7, bukan karena hanya Lot ikut prosedur, tetapi di atas semuanya itu kalau Lot selamat, ada Tuhan yang menyelamatkan. Amin. Demikian hanya dengan Daud. 1 Samuel 23 ayat 14. Coba buka, cepat. 1 Samuel pasal 23 ayat 14. Maka Daud tinggal di padang gurun di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan di padang gunung Sif. Dan selama waktu itu Saul mencari dia. Tetapi garis bawahi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Daud pun ikut prosedur. Daud lari ke gunung mencari perlindungan. Karena Daud mau cari mati kalau tetap tinggal di Kehilah. Karena pasti Saul akan ambil dia, Saul akan bunuh. Secara prosedural, gunung tempat perlindungan adalah tempat yang paling strategis untuk berlindung. Buktinya sampai sekarang kalau mau pikir di Poso dan sekitarnya masih ada kaki tangan Santoso yang masih berkeliaran, ya kan? Karena bergerilya di gunung, paling aman bersembunyi di gunung. Ya. Tetapi Alkitab katakan, dan selama waktu itu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Saudara, saya mau katakan, mari ikut prosedur yang ada. Mari kita taat pemerintah yang ada. Tetapi saudara, di atas semuanya itu, perhatikan, di atas semua yang ada, yang bergerak secara alami dan natural ini, ada satu tangan Tuhan yang ajaib dan luar biasa yang akan terus memelihara hidup kita. Kita meyakini bahwa hidup kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Itu sebabnya percayakanlah hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam